Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 yang berbunyi, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah penderitaan Kristus nyata secara manusiawi. Raja Ahasveros atau Raja Xerxes II dari kerajaan Persia yang hidup sekitar 5 abad sebelum Kristus dikenal sebagai penguasa yang berusaha untuk menaklukkan Yunani karena telah memberontak melawan ayahnya, Raja Darius I. Sebelum usaha penyerangan dilakukan, salah seorang bangsawan terkaya yang bernama Pitius dari Lydia mengadakan jamuan bagi raja dan seluruh tentaranya. Ia bahkan mengajukan permohonan untuk membayar seluruh biaya perang. Walaupun terkejut, Ahasveros menolaknya. Tak lama kemudian ia datang lagi, kali ini untuk mengajukan permintaan agar dari 5 anak laki-lakinya, anak yang sulung diizinkan tetap tinggal menerimanya karena ia tetap tinggal menemaninya karena ia sudah semakin tua. Sejarawan Herodotus mencatat bahwa raja langsung memerintahkan anak laki-laki sulung Pitius dibelah 2 dan tubuhnya ditaruh di kiri kanan jalan yang menjadi titik awal keberangkatan bala tentaranya. Tindakan yang dilakukan oleh Raja Ahasveros adalah ciri tipikal dari penguasa dunia yang mengorbankan rakyat demi apa yang dianggap sebagai kepentingan diri dan ambisiusnya. Hal ini berbeda sekali dengan Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa Allah yang justru sengaja berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita untuk menderita bagi kepentingan umat manusia ini supaya diselamatkan dari kematian yang kekal. Nabi Yesaya menubuatkan tentang Mesias yang hidupnya ditandai oleh kesakitan, kelaparan, pengkhianatan, penolakan, dan duka sehingga disebut sebagai seorang yang penuh kesengsaraan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di tengah penderitaannya sebagai sepenuhnya manusiawi, Yesus Kristus sempat mengalami ketakutan menjelang kematiannya karena ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Karena itu, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 2 ayat 44. Dalam pergumulannya ia memohon kepada Allah Bapanya, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Puncak dari kesengsaraan maupun penderitaannya itu adalah ketika ia harus mati disalibkan dalam suasana penghinaan, mati terkutuk, karena memang menggantikan kita umat manusia yang dikasihi dan disayanginya. Ia terpisah dari Allah Bapanya demi menjadi korban penebusan yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Tetapi ia tidak
mati selamanya, sebab ia bangkit menaklukkan kuasa kematian kekal. Kuasa maut itu telah dikalahkannya dengan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya ini memberikan umat manusia keselamatan dari penghukuman dosa, dari penghukuman kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Terjadi pemulihan, pembaruan, dan pengharapan bagi kita umat milik yang dikasihi dan disayanginya ini. Realita ini yaitu bahwa ia menderita ketika berinkarnasi atau menjadi sama dengan kita umat manusia sebagai umat manusia yang 100% di bumi, memberikan kepada kita penghiburan di momen-momen tergelap ketika kita, karena kita tahu bahwa Allah mengerti kesusahan dan kesengsaraan maupun penderitaan kita akibat dosa dan kematian kekal yang mengancam diri kita umatnya ini. Dia tidak cuma menyaksikan dari jauh, tetapi mengalaminya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh mau percaya dan mau tinggal di dalamnya. Dan kita harus menyampaikan berita sukacita ini kepada orang lain, bahwa demi kasihnya yang begitu besar, ia telah rela untuk menggantikan kita mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Maka siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Yohanes 3:16 tegas mengatakan, karena kasih Allah begitu besar kepada umat manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu itu yang boleh kami renungkan pada saat ini, untuk mengingatkan, menyegarkan iman percaya kami supaya tetap mengarah kepadamu saja, dan kami tidak lalai di dalam menjalankan tugas panggilan kami untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah inti Injil, adalah inti dari apa yang diberitakan oleh kitab-kitab suci kami umat-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.